Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk di pertemuan kelima pada hari ini. Jadi hari ini nanti kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang akan saya bahas hari ini. Sebelumnya silakan kalian melakukan absensi dulu di poin 1.1. Setelah melakukan absensi silakan kalian membuka PPT atau bahan ajar di 2.5, yaitu di jenis-jenis persamaan kuadrat. Silakan kalian membuka PPT-nya dulu. Jadi ini nanti materi hari ini saya ambil dari PPT sama dari modul kalian, seperti itu. Dan nanti ada tambahan sedikit untuk materi hari ini. Silakan siapkan buku tulisnya sama alat tulisnya untuk menambahkan materi-materi yang belum ada di PPT maupun di modul, seperti itu nggih. Nah, oke, di jenis-jenis persamaan kuadrat ini nanti itu sudah saya terangkan di PPT bahwa jenis-jenis persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a bukan 0 bisa mempunyai dua akar. A bukan 0, jadi kalau b-nya 0 boleh nggak? Boleh. Jadi dalam persamaan kuadrat yang penting di sini ada x pangkat 2-nya. Ya. Jadi mempunyai dua akar, ada yang punya satu akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Nah, ciri-cirinya gimana? Tanpa kita harus memfaktorkan, tanpa kita harus melengkapi kuadrat sempurna, tanpa kita harus memakai rumus ABC, bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita pertama-tama itu adalah mengenal namanya nilai diskriminan. Apa itu nilai diskriminan? Oke, nilai diskriminan itu adalah yang mempunyai rumus B kuadrat min 4AC. Jadi di sini kita harus tahu nilai A, nilai B, ataupun nilai C ya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin anak-anak masih banyak yang salah pada tugas sebelumnya. Disuruh menuliskan nilai A, B, C, tetapi malah kalian mengfaktorkan. Nah, ini yang harus kalian tahu. Apa sih menentukan nilai A, B, C? Jadi gini, saya buat di dalam lembar baru bahwa di dalam persamaan kuadrat itu kan rumusnya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti ini sama dengan 0 toh. Nah, kalian itu harus menentukan nilai ABC. Cara menentukan nilai ABC gimana? Misalnya ada saya punya 2x kuadrat min 5x plus 1 misalnya sama dengan 0. Nah, ini kalian lihat. Ini kan ini sama-sama x kuadrat ya. Ini sama-sama x kuadrat. Jadi nilai A-nya, A ini digantikan dengan nilai 2. Berarti A-nya ini 2. Nah, perhatikan ini. Kemudian BX, B-nya adalah negatif 5. Ini sama-sama ada X-nya. Maka untuk B-nya itu negatif 5. Kemudian habis itu C-nya. Nah, C ini langsung digantikan angka 1. Nah, ini berarti nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, C sama dengan 1. Misalnya ada soal lagi seperti ini. X kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah, ini. Di sini itu adalah X kuadrat. Berarti kan di depannya X kuadrat itu angka berapa? Kalau nggak ada angkanya ini dianggap angka 1. Berarti A-nya ini adalah 1. B-nya berapa? B kan BX. Jadi yang punya variabel X. Lah, di situ tuh nggak ada X-nya, maka di sini nilai B-nya adalah 0. Kemudian nilai C, nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah 7. C ku konstanta atau sebuah angka yang dia nggak ditemani oleh X kuadrat maupun X gitu. Jadi nilai C-nya adalah 7. Gitu ya. Terus kemudian nanti ketika kalian ketemu, misalnya ada lagi x kuadrat min 5x
sama dengan 1. Nah, kalau ada ketemu kayak gini, karena ruas kanan dia belum sama dengan 0, maka ini kita pindah ke ruas kiri, agar nanti dia itu adalah ruas kanannya sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditulis, min 5X ditulis, satunya pindah ruas ke kiri. Dia awalnya positif, kalau dipindah ruas ke kiri jadinya min 1 sama dengan 0. Sehingga di sini nilai A-nya 1, karena di depan X kuadrat nggak ada angka, berarti kita anggap angka 1, A-nya 1. Kemudian untuk B-nya itu adalah negatif 5, jadi B itu di depannya huruf X. Kemudian untuk C-nya adalah negatif 1, seperti itu. Nah, ini penentuan ABC. Setelah kalian menentukan ABC, kalau ditanya diskriminan, nilai diskriminan, itu kalian bisa memasukkan ke rumus B kuadrat negatif 4AC. Seperti itu. Nah, untuk apa sih fungsinya ketika kita sudah mengetahui nilai diskriminan B kuadrat negatif 4AC? Jadi pertama, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda. Jadi di sini dua akar real berbeda. Dia punya dua akar tetapi angkanya berbeda. Nah, ini cirinya ketika dia nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Gitu. Kalau D-nya ini lebih besar dari 0, artinya lebih besar dari 0 ini dia berupa bilangan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya kalau dia berupa bilangan positif, nilai diskriminannya berupa bilangan positif, artinya dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Artinya dia punya dua akar, misalnya ternyata akarnya itu 2 sama 3 kayak gitu. Nah, berikutnya yaitu persamaan kuadrat mempunyai satu akar real jika D sama dengan 0. Kalau dia tepat di 0 nilainya, nilai dari diskriminan itu tepat di 0, berarti dia itu punya satu akar real, juga sering disebut dua akar real kembar. Nah, ini dia itu punya satu akar real atau kembar. Jadi sama-sama, misalnya dia punya 3 sama 3 gitu, akarnya sama. Akar kan dia selalu ada dua macam kan, setiap persamaan kuadrat dia kalau difaktorkan itu dia punya dua akar. Nah, kalau diskriminannya nilainya 0, itu dia dua akarnya ini sama nilainya, seperti itu. Nah, berikutnya persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika diskriminannya ini nilainya kurang dari 0, seperti itu nggih. Nah, kemudian setelah itu kita ke ini. Nah, ini ada contoh soal nih. Diketahui persamaan kuadrat M min 1x kuadrat plus 2mx plus m plus 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real kembar. Tentukan nilai m yang memenuhi. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa dia nanti akan punya dua akar real kembar. Dua akar real kembar artinya nilai diskriminannya harus lebih besar dari 0 kan. Nah, berarti kita masukkan aja. Oke, tak tuliskan ya. Tak tuliskan soalnya lagi. Jadi di situ soalnya itu adalah M min 1x kuadrat. Gini. M min 1 x kuadrat. Terus dua mx plus 2mx, kemudian plus m plus 2 plus m plus 2 sama dengan 0. Aduh, sebentar. Sama dengan 0. Jadi kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah M min 1 ya. Yaitu nilai A kan yang hurufnya depannya itu X kuadrat. Kemudian nilai B-nya ini adalah 2M. Kemudian nilai C-nya adalah M plus 2. Nah, maka kita masukkan. Jadi di sini karena dia harus berupa akar real kembar,
maaf, akar real yang berbeda, berarti D-nya ini nanti harus lebih besar dari 0. Nilai D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Maka di sini B kuadratnya kita masukkan, yaitu B-nya itu kan nilainya 2M. 2M ini kita kuadratkan, negatif 4. Nilai A-nya itu M-1. Kemudian nilai C-nya itu M plus 2. Gini, nanti disama dengankan dengan 0. Nah, 2M kuadrat kalau dikuadratkan berarti kan dia menjadi 4M kuadrat. Kemudian min 4 dikalikan dengan sebentar. B-nya 2M. Oh ya, B-nya 24AC. Oh, min 4 kali M min 1 ya ini tadi ya. Berarti min 4 kalau dikalikan dengan M itu adalah min 4M. Min 4 dikalikan dengan negatif 1 berarti plus 4. Plus 4. Terus ini nanti kita kalikan dengan M plus 2. Atau gini, yang A kali C. A kali C itu adalah M min 1 M plus 2 ya. M plus 1 M plus 2. Itu yang dikalikan dulu aja. Jadi yang 2M kuadrat tetap 4M kuadrat. Kemudian min 4-nya tulis dulu. Terus ini dikalikan M kali M itu M kuadrat. Kemudian habis M dikalikan M kali 2. 2M. Kemudian min 4 kali M itu negatif 4M. Negatif 4M sama plus 2M itu jadinya negatif 2M. Kemudian yang konstanta negatif 1 dikalikan plus 2 itu negatif 1 dikalikan dengan plus 2 berarti negatif 2. Nah, ini kita sama dengankan dengan 0. Sehingga ini kita dapatkan 4M kuadrat, kita tulis dulu. Kemudian negatif 4 kali M kuadrat itu negatif 4M kuadrat. Kemudian negatif 4 dikalikan negatif 2M itu adalah plus 8M. Terus negatif 4 dikalikan dengan negatif 2 itu adalah plus 8. Sehingga di sini kita sama dengankan dengan 0, didapatkan 4M kuadrat. Kalau sama negatif 4M kuadrat ini habis, berarti tinggal 8M plus 8. Bukan sama dengan 0 ya. Di sini dia itu lebih besar dari 0. Nah, itu. Jadi tadi itu 8M plus 8. 8M plus 8 itu dia lebih besar dari 0. Berarti ini 8 plus 8 kita pindah ruas ke kanan. Berarti 8M kita tuliskan lebih besar dari negatif 8. Sehingga di sini didapatkan nilai M-nya lebih besar dari negatif 8 per 8. Nah, ini berarti M-nya nilainya adalah lebih besar dari negatif 1. Nah, nilai yang lebih besar dari negatif 1 berarti M ini nilainya bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Himpunan penyelesaiannya ini. Jadi kalau misalnya dikatakan berarti nilainya yang memenuhi berapa? Berarti kita bisa masukkan nilai yang lebih besar dari negatif 1 itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tuh. Terus kemudian berikutnya itu tadi soal yang seperti itu. Nah, menyusun persamaan kuadrat. Nah, kalian agar lebih paham langsung saja ke contoh soalnya. Ini di sini ada contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar. Akarnya itu ada 2 ya. Jadi ini namanya akar 2 real yang berbeda. Atau nilai D-nya ini adalah lebih besar dari 0. Akar-akarnya itu 2 sama negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, gampangannya gini, daripada kalian sulit-sulit kayak gitu, tak kasih cara yang lebih mudah ya. Jadi di sini nilai P-nya itu P sama Q. Jadi ini bisa dikatakan biasanya X1, X2. Jadi kita bebas deh menentukan akar-akarnya. Bisa berupa PQ, bisa berupa AB, atau bisa berupa X1, X2, dan seterusnya. Nah,
Ini dia punya P sama dengan 2, Q sama dengan negatif 3 ya. Akar-akarnya itu P-nya itu sama dengan 2, Q-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, ini kita buat masing-masing ini itu adalah kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi, kita pindah ruas ke kiri. Untuk konstanta, kita pindah ruas ke kiri P, negatif 2 sama dengan 0. Kemudian Q-nya juga gitu, negatif 3-nya pindah ruas ke kiri jadinya plus 3, ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, kita bisa gabungkan P-2 dikalikan dengan Q plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan. P kali Q dulu, berarti kan PQ. Maaf, ini untuk P sama Q bisa lah kita rubah menjadi X ya. Jadi dia adalah X min 2 sama X plus 3. Nah, seperti ini loh. Setelah itu, maka X kali X itu adalah X kuadrat. Kemudian negatif X kali X sudah, X-nya sekarang dikalikan dengan plus 3, maaf. Jadi plus 3X. Kemudian negatif 2 dikalikan X, negatif 2X. Kemudian negatif 2 dikalikan plus 3, negatif 6. Sama dengan 0. Sehingga yang ini 3X negatif 2X ini bisa kita jumlahkan. X kuadratnya kita tulis, 3X negatif 2X itu adalah plus X. Plus 1X ya harusnya. Cuman 1 nggak usah kita tulis. Kemudian negatif 6 sama dengan 0. Nah, ini. Jadi ini bentuk kuadratnya seperti ini. Ketika ada P sama dengan 2, sama Q-nya sama dengan min 3, itu kita bisa rubah menjadi P min 2 sama dengan 0, Q plus 3 sama dengan 0. Sehingga ketika digabung itu adalah P min 2 dikalikan Q plus 3 sama dengan 0. Tetapi P sama Q-nya kita ganti dengan nilai XX. Jadi X min 2 sama X plus 3. Setelah itu kita kalikan depan kali depan. X kali X adalah X kuadrat. X kali 3 adalah 3X. Kemudian negatif 2 dikalikan X adalah negatif 2X, kemudian belakang kali belakang, negatif 2 dikalikan 3, ini adalah negatif 6. Nah, yang punya variabel yang sama, kita bisa jumlahkan ya. Jadi, di situ ada sama-sama X. Nah, ini kita jumlahkan 3X negatif 2X. 3 dikurangi 2 itu kan hasilnya adalah 1. Berarti 1X. Nah, 1X itu satunya nggak usah ditulis. Kita cukup menuliskan X saja, negatif 6. X kuadrat plus X negatif 6 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, jadi itu ada tambahan ada tambahan materi hari ini. Jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini. Jadi di dalam akar persamaan kuadrat itu hasil akhirnya kan dia selalu punya nilai X1 sama X2. Nah, itu kita bisa anggap X1 sama X2. Misalnya nih, saya punya X kuadrat, kemudian min 5X, min 6 sama dengan 0 ya. Jadi X kuadrat negatif 5X negatif 6 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi di sini adalah kita buat perkaliannya. Jadi kita pakai pengfaktoran seperti biasa ya, sama dengan 0. Maka di sini yang depan adalah nilainya X sama X. Kemudian yang belakang kita bisa ambil. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Jadi kita ambil angka negatif 3 sama negatif 2. Jadi maaf. Hanya tak rubah menjadi plus 6. Jadi kita ambil sebuah angka, ketika dia dikalikan, ini adalah hasilnya adalah 6. Jadi ini saya mengingatkan cara pengfaktoran dulu. Kemudian ketika dia dijumlahkan itu nanti hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Nah, nanti kan kalian ditanya. Jadi daripada seribet ini dan kemungkinan ada beberapa persamaan kuadrat yang nggak bisa mencari ini. Jadi nanti ada yang gini. Penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi X1 sama X2 ini namanya persamaan kuadrat. Nah, tanpa kita mencari ini, tanpa mencari akar-akarnya, kita bisa
langsung menggunakan rumus. Jadi ini, nah ini yang saya maksud dengan materi tambahan hari ini ya. Oke, jadi itu materi tambahnya apa? Penjumlahan akar. Jadi pertanyaannya gini, penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 adalah seperti itu. Nah, itu kita bisa kita punya dua rumus dasar, tapi ini rumus ini nanti bisa dikembangkan. Jadi, ketika ada x1 plus x2 itu kita bisa gunakan rumus negatif b per a. Dan ketika kita punya X1 kali X2, kita bisa gunakan rumus C per A. Nah, ini rumus dasar. Makanya dari tadi saya awal-awal itu adalah kalian harus bisa menentukan nilai A-nya yang mana, nilai B-nya yang mana, nilai C-nya yang mana, seperti itu. Nah, contoh nih, ada pertanyaan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini caranya gimana? Jadi nilai X1 dikuadratkan ditambah dengan X2 juga dikuadratkan. Ini adalah kita bisa gunakan rumus mana? Nah, ini bisa dijabarkan nih rumus ini. Jadi X1 ditambah dengan X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2. Ini rumusnya. Setelah itu, ini kan penjumlahan toh. Nah, tadi rumus penjumlahan itu negatif B per A. Negatif B per A kita tuliskan, kemudian setelah itu dikuadratkan. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan X1 kali X2 berarti perkalian kita gunakan rumus C per A. Nah, seperti ini. Maka di sini negatif B-nya itu adalah nilainya adalah negatif 5. Kita tentukan ya. Nilai A-nya ini adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 5, dan nilai C-nya adalah 6. Maka min B. B-nya ini bisa kita masukkan negatif 5 per A. A-nya adalah 1, kemudian dikuadratkan negatif 2, kemudian nilai C-nya adalah 6 per 1. Nah, maka ini bisa diselesaikan. Negatif 5 kalau dikuadratkan kan 25. Tak buat di lembar baru. 25. Terus kemudian habis itu negatif 2 dikalikan 6. Itu negatif 12. Negatif 12 sehingga hasilnya 25 kalau dikurangi 12 itu adalah 13. Nah, ini. Terus kemudian ada beberapa ada beberapa rumus-rumus yang lain. Nanti kita langsung masuk soal saja ya. Jadi nanti kalau pas latihan soal nanti tak bahas lagi. Oke. Jadi cukup pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa membuka YouTube, mencari link. Jadi kalian bisa mengetik tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, tentang soal jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tadi. Nah, itu nanti kemudian sama menyusun persamaan kuadrat baru. Atau kalian bisa buka-buka lagi, belajar secara mandiri, atau kalau nggak gitu punya soal atau cari-cari soal sendiri terus ditanyakan melalui Japri atau di komentar yang ada di Classroom, seperti itu. Oke, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak untuk kelas 9 hari ini tidak ada tugas ya. Oke, terima kasih.